Siluman ular penjaga pertitaan sumber pengantin. Di kaki Gunung Surodipo, di tengah hutan lebat yang jarang dijamah manusia, tersembunyi sebuah mata air suci yang dikenal dengan nama sumber pengantin. Mata air ini memiliki mitos tersendiri, yaitu konon airnya bisa memberikan kebahagiaan abadi bagi pasangan yang akan menikah, asalkan mereka mandi bersama di dalam air tersebut pada malam bulan purnama. Namun, ada satu syarat yang jarang diketahui. Hanya mereka yang hatinya tulus dan niatnya murni yang akan selamat dari kutukan sang penjaga, siluman ular yang menguasai tempat itu. Siluman ular yang dikenal dengan nama Nyi Seroja adalah makhluk yang sudah hidup ratusan tahun. Konon, ia adalah seorang gadis desa yang sangat cantik namun bernasib malang. Suatu hari, saat ia sedang bersiap-siap untuk menikah, tunangannya tewas terbunuh oleh saingan yang dengki. Dalam duka mendalam, Nyi Seroja berlari ke hutan dan menangis di tepi mata air itu, memohon kepada dewa-dewi memberinya kekuatan untuk membalas dendam. Alih-alih mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam, Nyi Seroja dikutuk menjadi siluman ular yang harus menjaga sumber pengantin selama-lamanya. Tubuhnya setengah manusia, setengah ular, dengan sisik berkilauan seperti perak dan mata kuning yang bisa menembus jiwa siapa saja yang menatapnya. Meskipun nasibnya tragis, Nyi Seroja merasa bahwa dengan menjaga mata air suci, itu adalah caranya untuk melindungi cinta sejati yang tak pernah bisa ia miliki. Setiap malam bulan purnama, Nyi Seroja muncul dari dalam air, melilitkan tubuhnya yang panjang di sekitar batu-batu besar yang mengelilingi mata air, dan menunggu. Ia akan menguji siapa saja yang datang dengan niat tidak murni, memastikan bahwa hanya cinta yang tulus yang dapat menerima berkah dari sumber pengantin. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raka dan kekasihnya, Ayu, mendengar tentang legenda sumber pengantin. Mereka telah bertunangan dan berharap bisa mendapatkan berkah dari mata air tersebut. Mereka berjalan melalui hutan yang gelap, menghadapi berbagai rintangan, hingga akhirnya tiba di tepi sumber pengantin tepat pada malam bulan purnama. Namun, Raka memiliki niat yang tersembunyi. Ia tidak sepenuhnya percaya pada legenda itu, dan hanya ingin membuktikan keberanian serta kemampuannya untuk menaklukkan apapun, termasuk mengatasi kutukan siluman ular. Sedangkan Ayu, yang hatinya tulus mencintai Raka, hanya ingin mendapatkan restu agar pernikahan mereka berjalan lancar. Ketika mereka menceburkan diri ke dalam air, permukaan air yang tenang tiba-tiba beriak, dan kabut tipis mulai menyelimuti sekeliling. Dari kedalaman, Nyi Seroja muncul dengan anggun. Tubuhnya menjulang tinggi di atas mereka. Matanya yang kuning menatap tajam, dan ia bisa merasakan niat buruk dalam hati Raka. Siapakah kalian yang berani mengusik ketenangan sumber pengantin? Suara Nyi Seroja menggema, penuh kekuatan. Raka yang sombong melangkah maju. Kami datang untuk meminta berkah dari mata air ini. Konon katanya, siapa yang mandi di sini akan mendapatkan kebahagiaan abadi. Nyi Seroja tersenyum sinis. Kebahagiaan abadi hanya milik mereka yang niatnya murni. Kau pemuda, memiliki hati yang gelap. Apa yang kau inginkan sebenarnya? Raka tersentak. Namun ia tetap keras kepala. Aku tidak takut padamu, siluman. Aku hanya ingin membuktikan bahwa semua ini hanyalah cerita rakyat yang tak berarti. Mendengar ini, Nyi Seroja mengalihkan pandangannya ke Ayu. Dan kau gadis muda, apa yang kau inginkan? Ayu, yang merasa takut namun juga penuh cinta, menjawab dengan suara gemetar. Aku hanya ingin pernikahan kami diberkahi, agar kami bisa hidup bahagia bersama. Nyi Seroja terdiam sejenak, memikirkan masa lalunya yang kelam. Ia melihat ketulusan dalam hati Ayu, namun juga mengetahui bahwa Raka adalah ancaman bagi keberadaan mata air suci ini. Kebahagiaan yang kau cari gadis muda, akan datang dengan pengorbanan. Dengan sekali gerakan, Nyi Seroja melilitkan tubuhnya di sekitar Raka, membuat pemuda itu tidak bisa bergerak. Ayu berteriak ketakutan, tetapi Nyi Seroja hanya menatapnya dengan pandangan penuh iba. Pemuda ini tidak layak untukmu, ucap Nyi Seroja lembut. Namun, karena kau tulus, aku akan memberimu pilihan. Tinggalkan dia dan kau akan mendapatkan kebahagiaan sejati.
atau tetap bersamanya dan hidup dalam penderitaan. Ayu yang kebingungan tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencintai Raka, tetapi rasa takut yang mendalam akan kutukan Nyi Seroja membuatnya ragu. Akhirnya, dengan air mata berlinang, ia memutuskan untuk meninggalkan Raka, yang kini menatapnya dengan kebencian dan ketakutan. Seketika, Nyi Seroja melepas Raka yang segera kabur dari tempat itu tanpa menoleh ke belakang. Ayu jatuh berlutut di tepi mata air, menangis. Nyi Seroja mendekatinya dan mengusap lembut rambutnya. Kau telah membuat pilihan yang bijak, kata Nyi Seroja. Kebahagiaan yang sejati akan datang padamu, meskipun bukan dengan pria itu. Setelah itu, Nyi Seroja menghilang ke dalam mata air, dan Ayu yang kelelahan akhirnya tertidur di tepi sumber. Ketika ia terbangun keesokan paginya, hutan yang tadinya gelap kini dipenuhi cahaya matahari yang hangat. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam hatinya. Dan saat ia berjalan pulang, ia tahu bahwa masa depannya akan penuh kebahagiaan meski tanpa Raka. Raka sendiri tak pernah kembali. Beberapa penduduk desa yang pergi mencarinya hanya menemukan jejak-jejak samar di tepi hutan, seolah-olah ia menghilang begitu saja. Sejak malam itu, legenda tentang sumber pengantin dan siluman ularnya semakin tersebar luas. Banyak yang mencoba menguji keberanian, tetapi hanya sedikit yang selamat dari ujian Nyi Seroja. Ayu kemudian menikah dengan seorang pemuda lain yang mencintainya dengan tulus. Mereka hidup bahagia, dan setiap malam bulan purnama, Ayu akan berdoa di tepi sumber pengantin, mengenang pertemuannya dengan Nyi Seroja dan rasa syukur atas kehidupan baru yang diberikan padanya. Di dalam hutan, di dasar sumber pengantin, Nyi Seroja tetap menjaga mata air suci itu, memastikan bahwa hanya cinta sejati yang akan mendapatkan berkahnya, sementara yang lain akan binasa di bawah lilitannya yang mematikan. Cerita ini menunjukkan bahwa niat yang murni dan tulus adalah kunci untuk mendapatkan berkah, sementara keserakahan dan niat buruk akan berakhir dengan kehancuran. Siluman ular Nyi Seroja bukan hanya penjaga sumber pengantin, tetapi juga simbol dari kekuatan cinta sejati yang tak pernah bisa dihancurkan. Semoga cerita ini bisa menghibur Anda. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Sekian dan terima kasih.